Sampurasun Kasadena. Pembahasan sekarang saya akan coba bahas tentang Uga Wangsit Siliwangi dan Jangka Jayabaya, tentang Satria Piningit. Kenapa Satria Piningit tidak ada dalam Uga Wangsit Siliwangi? Saya akan coba bahas ini dan fakta seperti apa. Terus kenapa dalam Uga tidak ada kata Satria Piningit? Tonton pembahasan ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami isi kontennya. Ditonton saja. Dalam membahas Uga Wangsit Siliwangi dan Jangka Jayabaya, kenapa dalam Jangka Jayabaya ada Satria Piningit, sementara dalam Uga Wangsit Siliwangi tidak ada, gitu. Nah, siapa sih Satria Piningit ini dalam Uga Wangsit Siliwangi, gitu? Sini saya coba jelaskan bahwa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin ngasih tahu bahwa pembahasan ini Satria Piningit itu saya tidak menyebutkan orang, ya. Satria Piningit itu saya tidak menyebutkan bahwa Satria Piningit itu orang, bukan, tapi lebih ke konsep. Coba dipelajari apa yang akan sekarang kita bahas. Jadi dalam Uga Wangsit Siliwangi itu tidak ada yang namanya Satria Piningit. Yang ada dalam Uga Wangsit Siliwangi itu yaitu Bocah Angon, Pemuda Berjanggut, dan Ratu Adil. Nah, Bocah Angon itu kan sudah sering saya bahas di konten-konten saya, yaitu dalam Uga Wangsit Siliwangi, Bocah Angon itu menggambarkan kehidupan manusia umumnya, manusia yang diperjalankan untuk mencari jati dirinya. Kenapa seperti itu, dan kenapa saya sering bilang kalau orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya? Nah, dalam Uga Wangsit Siliwangi kan ada hanya Bocah Angon yang bisa menemukan Ratu Adil yang sejati. Nah, disebut yang sejati itu berarti bukan berarti sosok, karena sejati itu. Nah, kenapa Bocah Angon yang bisa menemukan Ratu Adil, gitu? Nah, di dalam perjalanan manusia ini yang digambarkan dalam Uga Wangsit Siliwangi yaitu tentang Bocah Angon yang mengumpulkan ranting dan daun kering, berarti hidup manusia pada umumnya mempelajari tentang kehidupannya itu ranting dan daun kering, agar kita paham, agar kita tahu arah dan tujuan kenapa kita dilahirkan ke dunia ini, gitu. Nah, dalam pembelajaran tersebut enggak, ibaratnya bukan berarti Bocah Angon itu berjalan sendiri, gitu. Kenapa seperti itu? Karena
ada peranan pemuda berjanggut di sana. Nah, pemuda berjanggut ini bisa ibaratnya kan orang yang diperjalankan yang saya sebut bocah angon ini, atau umumnya yang saya tadi gambarkan bahwa bocah angon itu gambaran manusia yang sedang mencari jati diri. Nah, terkadang orang yang sedang mencari jati diri itu tidak semua bisa berkomunikasi dengan yang disebut oleh saya tadi pemuda berjanggut. Nah, siapa nih pemuda berjanggut ini? Gitu. Pemuda berjanggut ini kalau saya pribadi itu yang disebut dalam Jaka Jayabaya, yaitu Satria Piningit. Satria yang mendidik bocah angon, yang mendidik, menggiring sang bocah agar bisa menemukan Ratu Ati. Gitu. Kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi, maaf teman-teman, sepertinya jangan dulu dibahas ini, tapi saya coba komunikasikan dulu. Saya coba minta izin dulu, apa boleh saya meneruskan pembahasan ini. Sebentar. Nah, saya diizinkan untuk meneruskan pembahasan ini, tapi masih ada dalam batasan. Saya tidak boleh menunjukkan yang sebenarnya, hanya sekadar gambaran-gambaran saja, dan cari oleh teman-teman sendiri sosok yang disebut sosok itu, gitu. Ya begini. Kalau dalam Uga Satria Piningit itu adalah pemuda berjanggut, itu menurut saya. Kalau di Jaka Jayabaya, Satria Piningit itu kan membawa Trisula Weda, itu senjata utamanya, dan cakra panggilingan. Jadi artinya apa? Arti cakra panggilingan itu tentang kehidupan. Cakra itu tajam. Jadi panggilingan itu kehidupan. Kita harus mempelajari kehidupan dengan cermat, dengan cerdas, atau dengan tajam kita melihat kehidupan kita, mempelajarinya. Dengan apa kita mempelajari kehidupan kita agar kita paham, agar kita tahu? Yaitu Trisula Weda. Kenapa Trisula Weda, gitu kan? Karena Trisula Weda ini ada kembarannya, gitu kan? Apa kembaran Trisula Weda ini? Trisula Weda ini kembarannya yaitu Trisulanya yang disebut milik para iblis. Karena sering kita lihat tuh gambar-gambar iblis bawa Trisula, gitu kan? Nah, apa Trisula iblis ini? Trisula iblis ini yang disebut harta tahta wanita. Sementara kalau Trisula Weda apa? Trisula Weda itu adalah iman, pakem, percaya, yakin, atau ikhlas, pasrah, ridho. Itu Trisula Weda. Jadi dalam mempelajari kehidupan kita masing-masing, kita harus didasari dengan ikhlas, pasrah, ridho. Sebab dalam Quran Al-Fatihah intisarinya itu ikhlas, pasrah, ridho. Kenapa jadi Quran? Gitu kan? Karena intisari Al-Fatihah itu ikhlas, pasrah, ridho, yang diawali oleh Bismillah. Bismillah itu atas nama Allah, yaitu apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan di kehidupan nyata kita.
itu atas kehendaknya. Jadi kita harus ikhlas menerimanya, pasrah akan apa yang akan diberikannya, dan ridho. Udah, kita menerima saja. Itu Trisula Weda. Itu yang diajarkan pemuda berjanggut pada bocah Angon, yang akhirnya setiap bocah Angon ini bisa menemukan Ratu Adil yang sejati. Begitu. Nah, sebenarnya tadinya saya tuh ingin mengungkapkan siapa yang sebenar-benarnya itu Satria Piningit. Cuman karena tadi saya dapat peringatan ketika saya tadi batuk-batuk, itu berarti tandanya tidak boleh dikasih tahu, hanya sekedar gambaran yang tadi saya ucapkan. Itulah persamaan Uga Wangsit dan Jangka Jayabaya tentang Satria Piningit. Hanya saja Satria Piningit dalam posisi Uga Wangsit Siliwangi, yaitu sebagai pemuda berjanggut, untuk mengayomi para bocah Angon, para manusia yang sedang mencari jati diri. Begitu. Nah, itulah gambaran atau persamaan Uga dan Jangka Jayabaya tentang Satria Piningit atau pemuda berjanggut. Karena hanya kesatria yang bisa ibaratnya menyembunyikan dirinya, gitu. Coba dipahami lagi pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.